apa kabar? Aku Diva. Hmm. Hari ini kita bakal ngebahas tentang merantau. Seperti yang kalian baca di judulnya, aku bakal sharing pengalaman aku tentang merantau. Apa aja yang harus kalian siapin, tips apa sih yang kalian harus tahu sebelum merantau. Aku mulai tinggal di Jogja dari umur 18 tahun, terus aku pindah ke Jakarta, dan di umur 21 tahun aku living abroad, atau aku pindah ke negara yang tempat tinggal aku sekarang. Jadi aku mau sharing pengalaman aku based on my own experience selama kurang lebih 6 tahun nih dari awal aku merantau. Mungkin tips-tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mau pendidikan di luar kota ataupun di luar negara ataupun di luar negeri. Apa sih yang kalian harus tahu sebelum merantau? Tips-tips apa sih yang harus kalian tahu? Karena kalian nggak bisa merantau tanpa tahu apapun gitu. Jadi stay tune. This topic has been in mind since forever. Jadi sebenarnya topik ini udah aku tulis di blog aku, cuman nggak pernah aku publish. Buat yang belum pernah baca blog aku taruh linknya di bawah, jadi mungkin kalian bisa mampir buat baca-baca. Ya, anyway, Yang udah aku tulis di blog aku, udah aku tulis di iPad. Ini yang mau aku bahas banyak emang, cuman aku bakal buat singkat karena durasinya. based on my experience, merantau itu menyenangkan guys. Kalian nggak akan pernah tahu rasanya struggling di hidup ini kalau kalian nggak merantau. Pertama kali aku memutuskan untuk merantau, cuma ada dua hal yang ada di pikiran aku. This is going to be suck, atau this is going to be the best thing ever. Mungkin malah keduanya. You never know if you never try. Buat aku, it turns out both. Jadi kadang aku struggling, kadang aku enjoy. Tips yang pertama, persiapan mental. Persiapan mental di sini adalah siap untuk menghadapi hal-hal negatif. Di case aku dari awal merantau yang paling berat buat aku adalah homesick. Kangen rumah pasti. Apalagi aku 24/7 bareng keluarga terus. It will bumps you out ketika kamu pulang ke rumah and no one's around. It will be like, oh my god, now I'm living alone. Tapi kalau kamu tipe orang yang introvert dan biasa sendirian, it will be just fine. Malah kamu mungkin ngerasa relief to be on your own space. Selain persiapan mental, kalian juga harus mempersiapkan knowledge. Knowledge di sini contoh kayak gini. Kalau waktu aku ke Jogja, beda kota masih easy karena culture-nya sama, kita masih bisa speak the same language dan you know each other better. Tapi kalau kalian living abroad, kalian harus banyak-banyak baca tentang negara itu, do's and don'ts-nya. Apa sih yang boleh dilakukan di negara itu, apa sih yang nggak boleh dilakukan. Menurut kita, di negara kita wajar, di negara mereka malah weird banget. Misalnya kalian melakukan sesuatu yang memalukan di negara itu, atau you turns out to be a criminal or something. Menurut kamu di negara kamu itu biasa aja, tapi di negara mereka itu sesuatu hal yang janggal. Mereka nggak bakal bilang diva, tapi mereka bilang, where is she from? She's from Indonesia. Jadi yang dibilang adalah Indonesian as a title. Bukan kamu, tapi negara kamu. Malu nggak sih? Terus jadi dicap gitu loh. Padahal nggak semua orang Indonesia kayak gitu. Cuman karena kamu yang ngelakuin dan kamu dari Indonesia, jadi kamu bawa negara kamu. Selain persiapan mental, kamu juga harus punya knowledge sebelum kamu merantau. Jangan pernah takut untuk menjadi yang terbaik. Kalau merantau ini membawa kamu ke arah yang lebih baik, membawa kamu ke jalan yang lebih baik untuk improve diri kamu, why not? Jadi jangan pernah takut, oke? Selektif untuk memilih tempat tinggal. Kamu harus tahu fasilitas di sekitar tempat tinggal kamu gimana. Jangan mau tinggal di tempat yang murah, kamu ngerasa itu murah, deket sih sama kampus kamu atau deket sih sama kantor, cuma lingkungan yang nggak baik. Kalau bisa tuh cari yang deket sama fasilitas rumah sakit atau supermarket. Kalau kamu milih apartemen, sebelum kamu pilih, lihat dulu fasilitas yang dikasih sama si kos-kosan atau apartemen ini. Let's say kalau kamu hunting apartemen, kamu harus lihat si security features-nya, kayak alarm system, the gate complexes, atau exterior security doors. Kita nih, para cewek, mungkin lebih aman kalau memilih kos-kosan khusus wanita. Ya nggak sih? Kayak kita ngerasa lebih aman aja. Nah, pasti fasilitas yang dikasih sama si apartemen yang bakal kamu tempatin ini. Nggak cuma sekedar hunting apartemen yang murah, tapi kamu dapet fasilitas yang gak difasilitasi apapun. Jadi kamu feel safe, even more safe kalau kamu difasilitasi sama safety features yang kayak gini. Yang keempat adalah poin paling penting. Rely on yourself. Mengandalkan diri sendiri itu penting. Sekali lagi aku bilang, mengandalkan diri sendiri itu penting. Oke, kamu pasti pengen punya tempat tinggal yang
spotlessly clean kan. Kalau kamu bukan tipe orang yang organized, things can quickly get out of your control. Dimulai dari hal kecil, gantungin baju di kursi. Itu dari satu helai baju, jadi numpuk kayak gunung. Hal kecil kayak gini cuma diri sendiri yang bantu bawa perubahan. By all means, pastilah setiap orang ada waktu dimana kita enjoy aja being the truest, the sloppiest self, which is me too, but as my advice to you, kalian siapin 1 hari aja dalam seminggu untuk jadiin hari bersih-bersih. Jadi meskipun berantakan tuh semingguan, di weekend kalian bersih-bersih. Jadi bakal bersih terus gitu loh di awal minggu nanti ketika kalian pulang kantor atau pulang kerja, percaya deh. Pulang dari kampus atau kerja, ketika kalian ngeliat si apartemen kalian bersih banget, itu tuh kayak wow, enjoy banget untuk istirahat. Karena kalian udah keluar seharian nih, udah ngelakuin aktivitas di luar seharian. Jadi ketika kalian pulang ngeliat apartemen berantakan tuh kayak pusing gitu. Percaya deh sama aku. Kebersihan sebagian dari iman, bukan? Jadi bersih-bersih lah guys. Mungkin kedengarannya easy, tapi kalian bakal ngerti kalau kalian udah mulai ngerantau dan gak ada yang bisa di-rely on, gak ada yang bisa kalian andelin dan cuma andelin diri sendiri. Kalian bakal lihat seberantakan apa kalau kalian bukan orang yang suka bersih-bersih. Ngandelin diri sendiri itu penting. Selain kalian ngandelin diri sendiri untuk hal kebersihan ataupun hal-hal yang lain yang mungkin kalian harus ngandelin diri sendiri, contoh perbaiki sesuatu, mungkin kalian bisa belajar cara perbaikinya dan segala macam. Satu hal lagi, menghabiskan waktu dengan diri sendiri itu penting. Aku ulangin, penting. Kalau kamu gak terbiasa menghabiskan waktu sendirian, ketika kamu merantau, kamu bakal ngerasa fucked up. Karena gak bakal ada orang yang selalu available buat kamu. Kamu tuh sekarang udah grown up, waktunya untuk memulai perjalanan hidup kamu. Ketika kalian mengerti arti dari mengandalkan diri sendiri, contoh something bad hit you, atau kalian ngerasa bosan atau down, tapi kalian udah tahu nih value dari mengandalkan diri sendiri, kalian bakal percaya cuma diri kalian sendiri yang bisa mengobati kegalauan apapun itu yang kalian rasain. Believe me. Mungkin lebih ke treat yourself, me time, kalian bisa pergi ke restoran yang kalian suka, udah makan sendirian, nggak ada salahnya kali makan sendirian, atau cuma sekedar ngobrol sama diri sendiri. Aku sering banget ngobrol sama diri sendiri. Intinya stop rely on someone else. Dengan me time, kalian jadi lebih mengenal diri kalian sendiri gitu loh. Ketika kalian mencintai diri kalian sendiri, kamu mau jadinya develop yourself, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kalian sendiri, karena kalian ngerasa worth it. I am worth it. I don't need someone else to make me happy. You know girl. Kalau bisa kurang-kurangin nelpon ke rumah kalau kalian lagi galau atau homesick. Please guys, please. Nelpon ke rumah itu bukan buat ngurangin masalah, tapi malah nambah masalah. Contoh, kalian kangen, ada bad day lah, terus ke nelpon ke rumah, ngadu-ngadu, ngomel-ngomel. Habis itu apa? Orang rumah gak bisa ngapa-ngapain juga because you are on your own now. Terus kalian ngerasa udah plong nih ngeluarin curhat-curhatan, kegalauan diri. Kaliannya udah biasa, orang tua di rumah kepikiran jadi sakit. Kalau bad day hit you, it's not the end of the world. Kamu tuh cuma perlu tidur, treat yourself very well, atau watch a movie, comedy movie. You will feel better because it's not such a big deal. Di umur-umur segitu kita tuh kayak ngerasa ini the end of my world, tapi sebenarnya enggak. Dan semua tuh bisa teratasi tanpa harus nelfon ke rumah. Jadi stop calling home just because you're telling them I have a bad day. Tips selanjutnya yang gak kalah penting adalah you need to know, you need to put on your mind that every penny is important. Setiap uang receh kalian itu important. Jangan aja dibuang di kolong kasur. Enggak, aku gak pernah gitu. It's getting serious. This is a big one, okay? Budgeting itu sangat amat penting. Di-organize gitu loh everything. Segini buat beli groceries, ini buat bayar air, ini buat bayar listrik, ini buat amal, ini buat ini buat itu. Sisanya barulah tuh untuk bersenang-senang. Kalau kalian gak pernah budget, kalian gak pernah tahu pengeluaran kalian sebulan berapa. Dan itu bakal fakta. The end of the month, kamu cuma bisa makan apa? Kalian pasti tahu jawabannya. Benar. Mie goreng. Mie kardus, Indomie goreng. Dan itu kayak meme di Indonesia udah terkenal kan, akhir bulan makan cuma mie goreng. I don't know how to say. Yeah, the best thing to do, just start to budgeting.
It's even before you start to moving in. Jadi kalian udah hunting apartment, dia tuh harganya berapa di budget. Oke, bayar per bulan harusnya segini nih. Ini udah termasuk air sama listrik nggak sih? Ke kampus pakai apa nih? Punya motor sendiri, oke, bensin berapa? Atau punya mobil sendiri, oke, bayar bensin berapa? Kalau nggak, transportasi umum. Tarif transportasi umum berapa sih di situ? Ya semuanya gitu loh. Sebelum kalian pindah pun kalian udah tahu. Oh, aku punya tips. Setelah kalian tinggal sendirian, kalian harus tahu cara groceries yang baik dan benar. Let me tell you something. Kalian beli plastik seal bag yang kayak gini, itu bakal bermanfaat. Saran dari aku adalah, si plastik seal bag ini kamu potong-potongin sayur yang kamu beli, atau buah yang kamu beli, daging yang kamu beli, dikasihin porsi-porsi, masukin ke fridge. Jadi ketika kamu mau makan, tinggal diambil si seal bagnya, udah deh goreng. Aku seringnya kayak gitu sama buah, karena buah cepet spoilednya kan. Aku masukin ke plastik seal bag ketika aku mau buat jus atau smoothies, tinggal dimasukin ke blender tuh. So that way you will always have something to eat, but nothing will go to waste. Itu gimana cara hemat. Okay, I know that I've been telling you to budgeting, hemat, nabung guys. Harus tahu value dari uang guys, segala macam. Tapi kalian juga jangan lupa untuk bersenang-senang. Kenapa? Karena merantau adalah the best thing I ever decided to my life. Di sini aku belajar value for everything. Ketika kamu mulai merantau, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Maksudnya yang bermanfaat pasti ya, jangan ngedrugs juga. Nih contoh, ketika kamu di rumah, mau apa-apa jadi mager karena di rumah udah ada everything. Tapi kalau kamu di kos-kosan atau di apartemen, boring gak sih di rumah terus? Kalau kamu terlalu fokus untuk nabung, untuk belajar, bakal stres. Bersenang-senang di sini maksud aku bukan party all night long ya. Maksud aku adalah take class. Kamu bisa ikut kelas gym atau yoga kali seminggu, itu udah perfect banget. Weekend will be the perfect time to be out. Ketika kamu nyaman tinggal sendirian, kamu bakal mager banget buat keluar. Kamu bakal jadi antisosial. Believe me, it's true. It depends. Kalau kamu tinggalnya bareng, sharing sama teman, ya mungkin kalian suka hangout keluar. Tapi kalau kalian udah memutuskan untuk solo living, which is kamu tinggal di kos-kosan sendiri, seringnya pulang kantor atau pulang kuliah, capek kan, ya udah tidur seharian, besoknya gitu lagi. Keluar mungkin cuma weekend doang. Itu pun weekend kalau nggak mager keluar. Kalian bakal jadi antisosial gitu loh guys. Emang enak untuk tinggal sendirian dan leyeh-leyeh di rumah, but please don't fall into this lifestyle. Nggak baik jadi antisosial. Salah satu tips yang aku bisa kasih untuk bersenang-senang adalah, of course, the first thing that I will tell you, me time. Karena kamu kayak manjain diri kamu gitu loh. Nggak yang manjain banget-banget, nggak jadi spoiled juga, tapi kayak pergi spa atau baca buku. Kalau kamu tipe orang yang suka berorganisasi, ikutlah kelas, volunteer, atau to do something which is so good ketika kamu ketemu sama orang baru dan kamu sharing visi dan misi yang sama. Nah, dengan kayak gitu kamu bakal sibuk juga melakukan hal-hal yang positif. Gym class, yoga class, rock climbing class, muay thai. Hal-hal kayak gitu loh. Kalau misalnya kalian suka dan ketika kalian ngelakuin itu waktu weekend, kalian ngerasa, wah hidup gue bermanfaat banget nih. Percaya. Meskipun bangun paginya susah banget, kalian ngerasa, aduh weekend nih pengen leyeh-leyeh. Ya sekali dua kali nggak apa-apa. Mungkin nge-trip sama teman-teman, explore kota tempat perantauan kamu. Bagus juga kenalan sama tetangga kamu. Karena keluarga kamu di sini adalah tetangga kamu. Jadi kayak simpen nomor mereka mungkin, atau bersosialisasi sama tetangga kamu. Contoh ketika kamu pulang kampung, ketika kamu pulang ke kota kamu atau ke negara kamu, ya cuma mereka yang bakal jadi security buat kamu. Kalau ada apa-apa, mereka bakal kasih tahu ke kamu gitu. Jadi berbuat baiklah dengan tetangga kamu, karena tetangga kamu adalah keluarga kamu di perantauan. Ya enggak? Ya kan? Iya dong. Kalau kamu punya binatang peliharaan, take your dog for a walk. Let's say, ketemu sama tetangga kamu, kenalan, ikut tuh grup-grup pecinta anjing misalnya. Dapat kenalan baru kan? Nah, contoh hal-hal kayak gini nih buat kamu keep socialize. Jadi, ketika kamu merantau, kamu buka wawasan lebih luas lagi, kamu ketemu banyak orang lagi, kamu belajar sesuatu yang baru lagi, dan kalau kamu memutuskan untuk balik ke kota asal kamu atau ke negara asal kamu bisa implementasikan lah itu. Jadi, merantau kamu bermanfaat, nggak cuma tidur, makan, tidur, kerja, balik lagi nonton Netflix, tidur. Nggak kayak gitu ya, jangan. Kamu juga bisa decorate tempat tinggal kamu. Karena kamu living alone, you need to be happy. Kamu udah start your own life. Kamu decorate tuh kamar kamu. Buatlah pink, orange, apa, segala macam. Terserah. Jadi, kalian tuh harus bersenang-senang. Inti dari video aku ini adalah encourage teman-teman di luar sana untuk start to develop yourself. Living your life. Live your own life. Cuma karena orang lain ngelakuin itu, gue juga harus. Karena ini society. Jangan. Kalian harus nemuin apa sih yang mau kalian lakuin. Jangan
malu, karena orang yang ngeledekin kalian gak bakal ada ketika kalian di atas. Cari orang-orang yang sevisi dan misi sama kamu. Ketika kamu nemuin orang kayak gitu, kamu bakal meluncur seperti roket, karena mereka ngedukung kamu. Keluarlah dari zona nyaman kamu. Ketika kamu udah di zona nyaman kamu stop develop yourself, kamu bakal stuck di diri kamu yang kayak gitu aja, dan itu sangat disayangkan. Anyway, that's all that I can tell you about. If you guys have anything else that you want to ask me, kalian boleh komen di bawah, tanya apapun. Kalian mau minta saran, aku nggak pinter sih ngasih saran. Maksudnya kalau aku bisa, aku pasti cerita. Dan kalau kalian suka, likes videonya, jangan lupa subscribe aku, jadi aku termotivasi terus untuk buat video, untuk sharing segala hal. Kalau misalnya ada beberapa hal yang aku nggak sebutin, kalian bisa kasih saran juga buat aku. I'll be super happy to get your feedback. Mungkin ada yang aku skip dan aku lupa untuk jelasin, komen di bawah. Seperti yang kayak baca start to aku mulai living. Sekarang udah masuk tahun ke-6 sejak aku memutuskan untuk solo traveling. Rambut. Yang ketiga. Kalau kalian mau baca, sorry ya, kayak aku ngeliat kesana terus karena nih view-nya kayak gini. Jadi pas banget lagi di airport. Rambut aku tuh ya berantakan, heran deh. Like videonya, subscribe. Makasih semuanya udah menonton. See you on the next video.